Halo, sahabat pajak Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Arifin Halim di Arifin Tech Channel. Dalam video ini, kita akan membahas tentang sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini adalah berisi tanda tangan secara elektronik, kemudian memuat identitas dari wajib pajak. Sertifikat elektronik ini digunakan untuk kalau wajib pajak ingin menerbitkan faktur pajak, karena sekarang sudah harus e-faktur pajak. Juga untuk meminta nomor seri faktur pajak. Untuk dua kelompok tadi, yaitu meminta nomor seri faktur pajak dan menerbitkan faktur pajak, statusnya harus PKP. Ada juga wajib pajak yang tidak perlu statusnya PKP, bisa meminta sertifikat elektronik. Dan ini bisa digunakan untuk yang pertama, bisa menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 atau PPh pasal 26 secara elektronik. Jadi wajib pajak bisa menerbitkan e-Bupot. Yang berikutnya juga bisa mengajukan untuk keberatan secara elektronik. Juga digunakan untuk pengajuan pengungkapan ketidakbenaran dalam pengisian SPT. Bisa juga digunakan untuk pengajuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dari wajib pajak. Berikutnya, bisa digunakan juga untuk fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh DJP secara elektronik di webnya DJP. Untuk mengajukan sertifikat elektronik, ada dua cara. Untuk sesuai dengan Per 04 tahun 2020 dan juga sesuai dengan Surat Edaran nomor 27 tahun 2020, ini ada dua cara. Yang pertama adalah bisa dilakukan secara elektronik. Jadi nanti kalau secara elektronik itu wajib pajak masuk ke webnya DJP yaitu pajak.go.id. Di sana kemudian pilih aplikasi registrasi. Nanti dari aplikasi registrasi buat akun untuk yang belum mempunyai akun. Kalau yang sudah mempunyai akun PKP bisa langsung login. Setelah buat akun, login, kemudian nanti pilih aplikasinya untuk menu pengajuan sertifikat elektronik. Kemudian dari sana nanti mengisi formulirnya, kemudian mengupload dokumen yang diperlukan. Nanti kita bahas dokumen yang perlu diupload itu apa. Kemudian diverifikasi oleh pihak KPP. Kalau datanya lengkap, maka diberikan bukti penerimaan secara elektronik BPE. Nah, nanti diberikan melalui aplikasi yang ada di DJP. Diberikan secara elektronik juga BPE-nya. Nanti dari sana dilakukan verifikasi untuk keaslian dokumennya. Setelah itu proses itu oke, maka pihak KPP akan meminta wajib pajak untuk mengetik secara langsung passphrase-nya. Passphrase itu seperti password. Nah, cara yang kedua adalah wajib pajak mengajukannya secara tertulis, seperti yang selama ini berlangsung di KPP. Wajib pajak datang, membawa dokumen asli, memperlihatkan kepada petugas. Kemudian diproses, kemudian wajib pajak mengetik passphrase-nya. Kalau secara tertulis, untuk orang pribadi, itu yang datang adalah wajib pajak orang pribadi itu sendiri. Boleh diwakilkan kalau mengalami kondisi tertentu. Kondisi tertentu itu seperti wajib pajak tersebut sedang dirawat di rumah sakit atau terjadinya wabah penyakit sehingga wajib pajak tidak bisa pergi, atau terjadinya kerusuhan massal sehingga wajib pajak juga nggak bisa ke sana. Untuk warisan itu diwakilkan oleh salah satu ahli waris. Kemudian wajib pajak itu mengisi formulir permohonan sertifikat elektronik, melengkapi datanya, yaitu berupa fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi SKT, kemudian nanti dibawakan ke KPP, diperlihatkan aslinya juga. Nanti petugas KPP akan melakukan verifikasi. Dengan verifikasi itu, kalau sudah oke, maka wajib pajak diminta untuk mengetik secara langsung passphrase-nya. Passphrase ini harus disimpan dengan baik karena ini password yang utama dalam melakukan transaksi elektronik dengan DJP. Kalau untuk wajib pajak badan, itu untuk kantor pusatnya diwakilkan oleh salah satu pengurus.
Untuk cabang diwakilkan oleh pimpinan cabang, kemudian menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi untuk KTP, untuk orang asing itu paspor dan kitas atau kitab, kemudian menyerahkan akte pendirian dan perubahannya. Untuk BUT harus ada surat penunjukan dari kantor pusatnya. Kemudian untuk KSO itu harus menyerahkan fotokopi SPT dari anggota KSO-nya. Seluruh anggota KSO-nya, SPT tahunannya harus dilampirkan. Kemudian siapkan paspres dan wajib pajak mengetik sendiri paspresnya. Dalam pengajuan sertifikat elektronik ini boleh dilakukan karena masa berlakunya sudah akan berakhir karena sertifikat elektronik hanya berlaku 2 tahun. Juga bisa karena adanya penyalahgunaan sertifikat elektronik sehingga wajib pajak sudah tidak bisa menggunakan sertifikat elektronik yang lama sehingga meminta elektronik yang baru supaya penyalahgunaan dihentikan. Atau terlihat ada potensi penyalahgunaan dari sertifikat elektronik sehingga langsung dilakukan pencegahannya. Atau paspresnya itu lupa sehingga wajib pajak perlu untuk mendapatkan paspres yang baru supaya bisa mengetik paspres yang baru atau sebab-sebab yang lain yang bisa disampaikan nantinya. Nah, ini betapa pentingnya sertifikat elektronik ini disimpan dengan baik terutama paspresnya. Kemudian jangan lupa bahwa untuk sertifikat elektronik ini untuk berdasarkan Per 04 ini dan SE 27 tahun 2020 ini, itu tidak mesti statusnya PKP. Kalau yang lama itu harus wajib pajak PKP dulu baru bisa mengajukan sertifikat elektronik. Untuk sekarang tidak. Sehingga wajib pajak, menurut saya, wajib pajak yang ingin, ini menurut saya sekali lagi, wajib pajak yang ingin menerbitkan e-Bupot atau ingin menikmati fasilitas secara elektronik, silakan urus sertifikat elektroniknya. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya. Ini untuk supaya Bapak Ibu nanti selalu mendapatkan notifikasi sehingga saat saya mengupload video-video saya yang berikutnya, sahabat pajak Indonesia segera mendapatkan notifikasi dan bisa menonton video-video saya sehingga bisa mengikuti perkembangan dari perpajakan Indonesia. Jangan lupa juga share ke sahabat pajak Indonesia yang lainnya sehingga banyak sahabat pajak Indonesia yang bisa menikmati video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu banyak sahabat pajak Indonesia. Salam jumpa, terima kasih.